Bapak Ibu, saya minta supaya wajib ya untuk ikut. Mengapa? Ini bukan sebuah organisasi gereja, tapi saudara yang sudah terlibat di dalam penginjilan, saudara perlu ada exchange experience dengan teman-teman yang menginjil untuk tukar menukar pengalaman dan untuk jaga api supaya jangan padam. Karena perjalanan kita masih panjang. Mengapa? Karena hidup kita masih panjang. Karena kita harus menginjil sampai garis akhir. Kalau Bapak Ibu ingat lagi, ya tetap ingat apa yang tadi dikotbahkan, tapi saya mau sampaikan, ini pesan Tuhan Yesus sendiri. Saya baca dari Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salib ini Bapak Ibu, ini salib kabar gembira, salib keselamatan, salib anugerah. Oleh salib ini kita menerima kasih anugerah, keselamatan yang cuma-cuma, karena dibayar oleh salib ini Bapak Ibu. Dan salib ini adalah berita Injil. Memikul salib ini berita Injil. Tapi banyak sekali kita di apa namanya dibungkus seolah salib ini uang SPP yang terlambat, uang kos yang terlambat, makanan yang susah. Itu bukan salib Bapak Ibu. Itu dari awalnya kita memang kan harus bekerja, berjuang. Itu bukan salib yang dimaksud Tuhan. Salib ini adalah berita Injil, ya. Amin. Banyak orang kasih salib-salib yang saya kasihan sebenarnya karena mereka tidak mengerti tentang salib. Ini juga ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Salib ini seolah-olah sesuatu yang sangat bodoh bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib itu kekuatan Allah, itu yang kita pikul. Jadi kalau Bapak Ibu kita dengar ada penganiayaan, rasul-rasul dianiaya, ada orang-orang dianiaya, itu hanya sepersekian juta, banyak tidak dianiaya, ya. Tetapi memang ada pergumulan. Tapi kalau dianiaya sekalipun, Bapak Ibu, ingat apa kata Yesus. Saya baca dari Matius pasal 5 ayat ke-10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi kalau kita dianiaya, berbahagialah. Karena memang ikut Yesus ada salib, yaitu ada berita Injil. Dan itu dalam pergumulan, ada dalam penganiayaan. Jadi jangan merasa penganiayaan itu sesuatu yang buruk. Bahkan Yesus sendiri yang berkata, berbahagia kalau kita dapat teraniaya oleh karena salib Kristus. Amin Bapak Ibu. Di ayat yang ke-11, berbahagialah kamu. Semua kita harus, orang-orang kan cari bahagia. Mereka bilang yang penting happy, yang penting bahagia. Ya kalau mau bahagia, siap ikut salib, siap dianiaya, supaya bahagia. Kata Yesus kan mau bahagia. Yang saudara cari, saya tuh hanya cari bahagia. Oke, carilah penganiayaan. Itu bahagia. Kata Yesus. Amin. Di ayat 11 katakan begini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Kalau saudara difitnah segala yang jahat karena Injil, karena salib yang saudara pikul, berbahagialah. Dan memang itu bahagia. Bahagia banget Bapak Ibu, ya. Dan dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Bapak Ibu, kita kadang-kadang itu disuguhi konsep-konsep Injil seolah-olah Injil seperti duniawi, seolah Injil itu kedagingan, segala sesuatu menyenangkan daging. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Ibu, ini
Saya barusan meeting dengan seorang yang sangat aktif dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan di Australia. Saya meeting dengan dia belum lama, 2 minggu yang lalu. Dan dia beritahu saya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan di Australia itu bercerai. Serius. Mengapa? Karena kebahagiaan Injil bukan kebahagiaan duniawi, bukan kebahagiaan kedagingan, tapi kebahagiaan jika saudara dicela karena Injil, dianiaya karena Injil. Karena salib yang kita pikul adalah kabar gembira. Dan harus kita pikul salib itu. Itu adalah responsibility. Kekristenan tanpa responsibility tidak akan menjadi Kristenan dewasa. Akhirnya, karena kita mencari kenikmatan duniawi, hamba Tuhan pun tidak tahan tekanan, tidak tahan salib, tekanan dalam pelayanan. Mereka hancur rumah tangganya. Karena weak, not strong, gak tough, gak kuat. Tapi bagi mereka yang rajin pikul salib, rajin beritakan Injil, kabar gembira, saudara tidak akan gentar dengan dicela, dianiaya, dengan masalah keuangan, tidak akan menggentarkan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Jadi memang kita harus perbaharui pikiran kita seperti tadi disampaikan, berpikirlah seperti Yesus berpikir, dan terimalah kuasa Roh Kudus, dan take action. Take action. Ada beberapa peserta dari Hafiz Academy, mereka berapi-api dalam modul 1, 2, 3, 4, bulan pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mereka lenyap. Mengapa? Karena kuasa Roh Kudus pun, itu bagian Roh Kudus. Tapi ada bagian saudara sendiri, yaitu buat keputusan untuk loyal pada Yesus, untuk setia pada Yesus, untuk setia mikul salib, yaitu berita Injil. Itu keputusan saudara. Roh Kudus tidak dapat buat keputusan bagi saudara. Jadi waktu kita sudah mature, kita akan buat keputusan walaupun kita tidak merasa hadiratnya. Saudara walaupun tidak merasa hadiratnya, karena hadirat Allah bukan harus dirasakan, tapi itu adalah kepastian. Dia selalu hadir. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Baik di dalam lembah kekelaman sekalipun, dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Jadi boleh dirasakan, tapi tidak dirasakan pun, Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Hadiratnya, kuasanya, berkatnya, anugerahnya tetap bersama saudara dan saya. Jadi kita pilih terus beritakan Injil. Nanti Bapak Ibu dibukakan rahasia kerajaan Allah. Tadi disampaikan bahwa mengapa saya suka menginjil? Karena saya tahu itulah kesenangan Tuhan. Saya kenal hati Tuhan. Itulah kesukaan Tuhan. Injil harus diberitakan. Untuk itulah dia mati di kayu salib. Saya makin mengenal, makin tahu rahasia kerajaan Allah ini. Bahkan yang malam hari ini saya sampaikan, ini rahasia kerajaan Allah tentang apa itu salib yang kita pikul. Yaitu salib itu adalah berita Injil, Bapak Ibu. Ini rahasia kerajaan Allah yang disampaikan, semakin dibukakan, semakin menjadi kesukaanku untuk terus beritakan Injil. Terus beritakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.